Selamat pagi. Iya, kita jumpa lagi Nang ya di hari Minggu ini ya Nang ya. Kita mau ngajak anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan di hari Minggu yang ceria ini. Untuk itu, mari Inang kita perkenalkan diri dulu kita Inang ya. Oke, saya Inang Boru Saragi. Saya Inang Boru Papahan. Kita akan sapa anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Iya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom Inang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Pingin Iya. melompat aku, pingin semangat sekali aku. Iya, bener, Inang. Memuji muliakan nama Tuhan, biar Tuhan kita sayang dan senang melihat kita. Iya. Tapi Nang, masih ada anak sekolah minggu kita loh Nang yang belum siap-siap loh Nang. Oke, buat adik-adik kami yang baju merah, yang baju kuning juga, ayo dek duduk yang manis ya, duduk yang manis dulu. Sebelum kita bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya. Untuk itu Nang, kita udah mau masuk ibadah. Mari kita bernyanyi. Kita panggil laskar-laskar Kristus untuk bangkit berdiri Nang. Oke, Iya. ya, kita semangat ya Nang mundur ya. Nang ya. Oke. Hitungan 3 ya Nang. 3, 2, 1, Laskar Kristus. Yes. Ayo berdiri Iya. semua deh, berdiri semua. Iya, Ayo jangan berdiri ada lagi semua. yang berkeliaran. Ayo, kita mau memuji Tuhan. Iya. Oke, ayo kita sama-sama memanggil Abang permusik kita abang ya Nang ya. permusik kita. Iya. Hitungan dari angka 3. 3, 2, 1, musik. Iya, kita mau bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Yang semangat ya adik-adik sekolah minggu semua, yang semangat. Ayo, tepuk Tuhan tangan. senang untuk dipuji. Tepuk tangan di atas kepala. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan lagu bahasa Batak. Oke, tepuk tangan lagi. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan
Bapak Abraham. Siap-siap. Siap-siap semua anak sekolah. Ayo tepuk tangannya mana? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Sekali lagi nanti kita panggil lagi yuk. Oke. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, aduh senang kali memuji muliakan nama Iya. Tuhan. Semoga hati Tuhan senang mendengarkan pujian kita. Amin. Iya. Oke Nang, sekarang waktunya kita panggil yang berulang berulang tahun. Iya. Anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun di minggu ini, ayo kita bangkit berdiri tempat masing-masing. Begitu juga dengan orang tua kami yang mendampingi anak-anak sekolah minggu, boleh bangkit berdiri. Udah ya Nang ya, udah pada ya, banyak ya Nang ya. Oh banyak ulang tahun. Oke, kita sama-sama Nang ucapkan. Hitung dulu ya Nang ya. Dihitung dulu. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuki ibadah kita, tapi sebelumnya kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 690 ayat 1. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, kita akan berdoa. Adik-adik duduk semua dan ambil sikap doanya. Tunduk kepala ya dek ya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh baik Engkau Tuhan, sepanjang malam Engkau menjaga dan merawat kami. Di saat kami tidur Engkau selalu di samping kami. Hingga kami bangun pada pagi hari ini Tuhan dalam keadaan sehat dan masih tetap dalam keadaan bernapas. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Mahanaim, bernyanyi, berdoa, memuji dan muliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, apabila Tuhan pada saat ini ada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah Tuhan dan berkatilah segala makanan dan minuman, segala obat dan dokter yang menangani saat mereka berobat ke rumah sakit. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan ibadah kami pada satu hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, kami manusia yang lemah Tuhan yang selalu melakukan dosa. Tuhan, kami mohon padamu, ampunilah segala dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa melawan dosa. Kami mohon padamu Tuhan, hapuskan dosa kami, agar kami layak Tuhan disebut sebagai anak-Mu. Kami berseru padamu Tuhan, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah tetap semangat ya dek ya. Sekarang dikeluarkan buku nyanyiannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dari nomor 112 ayat yang pertama ditambah yang kedua. Nanti ayat yang kedua berdiri semua ya sayang ya.
Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, Orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bacakan titah ke-6. Ayo semuanya anak-anak sekolah minggu yang di rumah, dibuka katekismusnya nak. Titah ke-6 dan maksudnya. Kita sama-sama membaca dengan anak-anak sekolah minggu yang di rumah ya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari nomor 114 ayat yang pertama. Adik-adik nanti kami undang berdiri. Sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari 178 ayat yang ketiga. 178 ayat yang ketiga. Ayat bulanan di bulan Agustus. Ayo semuanya anak-anak sekolah minggu buka Alkitabmu nak. Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Kita sama-sama membaca ya bagi yang anak sekolah minggu di rumah. Keluaran 3 ayat 8.
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari 547 ayat yang keempat, nanti bangkit berdiri ya sayang ya. Kita mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Masih ada semangat? Masih ya. Pagi hari ini kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu. Pada pagi ini Minggu 8 Agustus 2021. Shalom buat adik-adik semua. Shalom Minang. Ya, warta yang pertama, kita masih ibadah secara online. Untuk itu, buat anak-anak sekolah minggu kami agar tetap menjaga kesehatan dan saat ibadah di rumah nanti tetap secara prokes. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak agar kita tetap sehat ya Dek ya. Yang kedua, untuk anak sekolah minggu yang kelas 6, jangan lupa ya Dek ya, tetap menghafal hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10 beserta maksudnya, pengakuan iman rasuli, dan doa Bapa kami. Nah, yang ketiga ini buat semua adik-adik sekolah minggu. Ayat hafalan kita bulan ini apa Dek? Tahu enggak? Iya, Keluaran 3 ayat yang ke-8. Dihafal ya sayang ya. Selanjutnya kita sama-sama berdoa ya sayang. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita
bisa bersama-sama mengikuti ibadah di dalam gereja ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Udah rindu kan, Dek? Tante juga rindu loh. Lihat adik-adik yang cantik-cantik di rumah. Kita nggak pernah lagi ketemu ya, udah setahun lebih kita ibadah di rumah ya sayang ya. Ya, hanya itulah warta jemaat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa ya sayangnya, tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang dibuka kembali buku nyanyiannya nomor 28 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 dan 2. Selamat pagi buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di ibadah minggu kita pagi hari ini bersama dengan Inang Bibel Fro, Rosliani Boru Lumban Tobing. Kangen gak ke sekolah minggu? Kangen pastinya ya, tapi bersabar dulu karena kita dalam situasi yang begitu jangan menakutkan ya, tidak menakutkan ya. Tapi yang membatasi kita dulu sekarang ruang gerak kita karena PPKM. Semua anak sekolah minggu dan kita juga semua berdoa untuk kesembuhan bangsa kita ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ayo Inang minta dulu kepada adik-adik sekolah minggu ambil sikap yang baik, duduk semua, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan, Engkau masih menyertai kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya pada pagi hari ini firman-Mu yang kami dengarkan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami mendengarkan dan juga menerima firman-Mu sebagai kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat adik-adik kami sekolah minggu, persiapkan dulu Alkitabnya. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal
pasal 17 ayat 16. Amsal 17 ayat 6. Tadi Inang bilang ayat 16 ya, salah ya. Amsal 17 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama bagi adik-adik kami sekolah minggu yang sudah membuka Alkitabnya. Mari kita baca bersama. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ayo kita baca sekali lagi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Inang bertanya dulu, pernah enggak memakai mahkota? Biasanya kan anak sekolah minggu yang perempuan kalau Natalan kan, dia pergi ke salon, terus dia minta, "Mak, aku minta dibikinkan mahkota lah di kepalaku," katanya kan. Datanglah mamanya, dibilang sama tukang salon, "Ada enggak mahkotamu?" katanya. Ada katanya kan. Terus dipasangkan di sini. Biasanya perempuan yang sering pakai mahkota, biarpun itu bukan mahkota yang betul-betulan kan. Inang tanya dulu sekali lagi. Coba pikirkan, siapa yang sering pakai mahkota? Di film-film, di komik, di cerita-cerita, di buku, ya kan? Cerita-cerita dongeng, masalah-masalah kerajaan gitu. Siapa yang sering pakai mahkota? Yang sering pakai mahkota itu adalah seorang raja ataupun itu ratu, ya kan? Itu biasanya. Jadi padahal firman Tuhan kita kan dikatakan begini, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kalau mahkota itu tempatnya di mana? Inang ada tadi buat ini. Mahkota ecek-ecek kan? Biar tahu adik-adik sekolah minggu di rumah. Kalau mahkota itu dibuat di tangan, seperti ini dia. Bukan mahkota namanya kan? Namanya ini apa? Bisa jadi gelang kalau dikecilkan dia, ya kan? Bisa enggak di kantong? Enggak muat dong, itu bukan mahkota, ya kan? Bisa enggak di kaki? Enggak. Yang namanya mahkota itu dibuat di kepala. Begini dia ya, di kepala ini. Berarti mahkota adalah perhiasan. Perhiasan siapa? Perhiasan seorang ratu ataupun seorang raja yang diletakkan di atas kepala. Itu dia. Loh, kalau nats kita katanya mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Apakah kamu yang dikatakan mahkota orang tua diletakkan di kepala orang tua? Tidak dong, ya kan? Tetapi yang namanya yang dikatakan mahkota itu kemuliaan, tanda kemuliaan, tanda kehormatan. Kalau seorang raja ataupun ratu membuat mahkota di kepalanya, dari situ, dari mahkotanya itu orang-orang tahu bahwasanya dia raja ataupun ratu. Jadi sehingga semua orang ketika dia tahu, oh dia raja, dia ratu, makanya semua orang hormat. Karena ada sesuatu yang istimewa. Mengapa kita hormat? Ya kan? Karena di dalam diri raja
ataupun ratu itu, kita katakanlah dulu presiden kita ya kan, dia pakai mahkota tidak? Karena negara Indonesia ini bukan berbentuk pemerintahan, jadi tidak perlu pakai mahkota, ya kan? Tetapi kita ibaratkanlah dulu, pimpinan tertinggi di negara kita presiden siapa? Presiden Joko Widodo, ya kan? Itu dia. Kalau anak-anak sekolah minggu melihat presiden, bangga tidak? Bangga dong. Inang saja bangga. Pastinya kalau berkerumun di sana, oh datang presiden katanya, Inang pasti ikut di sana. Cuma melihat saja pun, sudah bangga ya kan? Apalagi bersalaman, itu. Apalagi kita kalau ketemu dengan seseorang yang begitu luar biasa. Dia seorang raja, dia seorang yang berpengaruh, dia patuh dicontoh, dia patuh dibanggakan. Seperti presiden tadi kan. Pasti kita bangga ingin berjumpa. Jadi dari mahkotanya itu kita tahu, kita melihat bahwasanya oh ini seorang raja, ini seorang ratu, nah, ini presiden loh. Nah, jadi kita hormat, ya kan? Kita pastinya menjaga tutur kata, tutur bahasa, tidak sembarangan lagi. Itu bedanya ya kan? Makanya firman Tuhan kita mengatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Semua orang tua pasti bangga dengan anak-anaknya di rumah. Betul tidak anak-anak sekolah minggu? Betul. Semua orang tua pasti bangga dengan anak-anaknya. Betul tidak? Betul. Itu. Tapi lebih bangga lagi, lebih bersemangat lagi, lebih terhormat lagi orang tua kita itu kalau anak-anaknya itu sopan santun, lembut budi bahasanya, baik, rajin, mau mendengarkan nasihat orang tua. Di sekolah pun dia rajin, ingat berdoa, selalu rajin mengikuti ibadah. Sekalipun tidak di gereja, kita di rumah, tetapi dia tidak absen mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang tuanya menyuruh, dia mau, tidak melawan, ya kan? Apalagi nantinya anak-anak sekolah minggu kalau sudah besar, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, polisi, apalagi cita-citanya di sekolah minggu. Ada yang dokter, ya kan? Ada enggak anak-anak sekolah minggu yang bercita-cita jadi pencuri? Aduh, ada enggak? Yang baju merah, apa cita-citanya tuh coba? Yang baju merah, ada yang bidan ya kan, ada yang dokter, ada yang guru, banyak lagi kan? Itu apalagi kalau anak-anak sekolah minggu sudah berhasil nanti baik lagi melakukan pekerjaannya, pasti orang tuanya bangga, itulah mahkotanya. Jadi anak-anaknya membuat bangga orang tuanya, membuat harum nama orang tuanya dengan sikap, dengan perilaku yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan perangai yang baik. Itu dia. Coba kita bandingkan dulu ya. Seorang anak yang namanya si raja lah dulu kita buat. Nah, gurunya memanggil orang tuanya ke sekolah.
Sesudah dipanggil, orang tuanya bertanya, aku ngapain dipanggil gurumu ke sekolah? Datang si raja mengatakan, aku nggak tahu loh mak, katanya. Yang pastinya kan mama dipanggil ke sekolah, ayo dong mak ke sekolah, ayo. Nanti aku kena marah, katanya kan. Nah, mamanya berpikir sama bapaknya, ngapain lah coba ya dipanggil ke sekolah. Sampai di sekolah, datang gurunya si raja, disalam, ya kan. Kenapa disalam? Loh, ada apa? Dikira orang tuanya, apalah kesalahan anakku ini ya? Berbuat apalah anakku ini di sekolah ya? Katanya. Terus datang gurunya, selamat ya Bu, selamat ya Pak. Anaknya pintar, juara 1, katanya. Lalu orang tuanya berpikir, oh karena si raja rupanya juara, makanya aku dipanggil kemari. Terus dia bangga dong. Senang kali aku, tapi nggak ditunjukkan sama anaknya. Nanti dia menjadi tinggi hati ya kan. Tapi orang tuanya bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan anak yang pintar, anak yang baik. Itulah dua orang tuanya, bangga dia. Sehingga bukan hanya si raja lagi yang dikenal, bukan hanya si raja yang pintar lagi dikenal orang, tapi orang tuanya juga dikenal loh. Itu dia. Ah, itu cerita nomor 1. Nomor 2, kita buat dulu namanya si Rudi. Dipanggil orang tuanya ke sekolah. Karena tidak hanya di sekolah lagi dia bandel. Tidak hanya di sekolah lagi dia melawan sama gurunya, suka menjahili temannya. Tapi ternyata di rumah pun sudah seperti itu. Melawan sama orang tua, melawan sama orang yang paling tua dari dia. Dia menjahili adiknya, kerja di rumah pun dia tidak mau disuruh, tidak mau membantu orang tuanya, ya kan? Gurunya memanggil dengan surat panggilan, datang ke sekolah. Orang tuanya berangkat, tetapi tidak seperti orang tuanya si raja tadi. Orang tuanya hanya tunduk saja. Karena apa? Sudah tahu bagaimana perilaku si Rudi tadi kan. Guru memanggil orang tuanya itu supaya ikut serta menasehati, memperingati. Mana tahu si Rudi bisa lagi berubah. Itu dia. Yang nomor 1 tadi, raja membuat bangga orang tuanya dengan prestasinya. Yang kedua, orang tua Rudi merasa malu karena sikap anaknya yang tidak baik di sekolah. Ayo adik-adik sekolah minggu di rumah, mana yang kamu pilih? Membuat malu orang tua kah? Atau membuat bangga orang tua? Yang pastinya adik-adik sekolah minggu harus berusaha ya naknya. Ya, jangan memilih menjadi orang yang jahat, tetapi harus berusaha menjadi orang yang baik. Tuhan Yesus loh sayang sama anak-anak sekolah minggu. Tapi lebih sayang lagi kepada orang-orang atau anak-anak sekolah minggu yang baik hatinya, rajin berdoa, tunduk sama orang tuanya, rajin belajar, rajin ke sekolah, rajin membantu orang tuanya di rumah. Ya kan? Tidak melawan, tutur bahasanya pun baik, tidak bercakap kotor. Jadi firman Tuhan kita mengatakan, mengingatkan anak-anak sekolah minggu supaya anak-anak sekolah minggu itu betul-betul mahkota orang tuanya, dibuat di kepala menjadi kebanggaan, ya kan? Kalau orang Batak mengatakan anak-anaknya itu si jujung baringin orang tuanya kan?
Si jujung baringin kalau dijujung diletakkan di kepala itu. Diletakkan di kepalanya itu menandakan bahwa anak-anaknya itu merupakan kebanggaan bagi orang tuanya. Tidak seperti si Rudi tadi. Seperti itu juga dikatakan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kehormatan anak-anak itu apa? Orang tua kita. Itu. Berbahagialah anak-anak sekolah minggu kalau orang tuanya itu bisa dijadikan panutan yang sangat baik dalam hidupnya. Ya, berterima kasihlah. Tetapi orang tua anak sekolah minggu yang hanya mabuk-mabukan, main judi, malas-malasan, tidak mau kerja, ya kan, cuma apa namanya? Entah yang lain-lain lah ya kan. Tetap anak sekolah minggu harus berdoa karena tadi anak-anak merupakan kebanggaan orang tua, mahkota orang tua. Turut serta juga anak sekolah minggu mendoakan orang tuanya. Jadi Inang katakan lagi, sekali lagi, kalau ada orang tua kita, bapak kita yang hanya mabuk-mabukan, yang hanya malas-malasan, tidak mau kerja, baru main judi dan lain sebagainya. Anak sekolah minggu jangan membencinya loh. Jangan membenci bapaknya, tapi yang dibenci mana? Sikap bapaknya. Sikapnya yang dibenci. Jangan bapaknya, ya kan? Karena bapak kita itu, orang tua kita itu mahkota kita. Jadi tetap doakan orang tuamu supaya berubah, ya kan, supaya bertobat, ya kan. Jangan lagi main judi, jangan lagi mabuk-mabukan, jangan lagi malas-malasan. Bisa loh anak-anak sekolah minggu mengingatkan orang tuanya, Pak jangan gitu loh Pak, aku kan mau sekolah. Tapi tunjukkan kamu duluan menjadi anak yang baik. Bisa orang tua kita itu menjadi malas kalau dilihat kita anak-anaknya disuruh belajar, apalagi daring, ya kan. Udah belajar kau sudah, padahal main game, jangan. Udah ibadah kau sudah katanya, padahal dia hanya main saja. Dia tidak peduli. Kamu sudah mandi? Sudah mak. Tapi dia pergi ke kamar mandi cuma dibikinkan 2 jarinya gini, tup, terus dibikin ke matanya tuh. Nah, biar jangan nampak matanya apa? Kalau bahasa Batak dikatakan bilokun kan? Itu. Jangan seperti itu. Jadi anak-anak sekolah minggu adalah mahkota bagi orang tuanya. Menjadi membawa harum nama orang tuanya. Menjadikan orang tuanya kuat karena dia ingat selalu mendoakan. Mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Kalau itu yang tidak baik diajarkan, jangan mau mendengarkan ya. Harus hal-hal yang baik, apalagi kalau dibaca firman Tuhan, dengarkan, jangan main-main. Jadi orang tua kita itu juga mahkota bagi kita. Nah, mari kita mendoakan, mari kita saling rangkul merangkul, mari kita saling topang menopang. Banggalah menjadi anak-anak bapak dan mama. Banggalah menjadi anak di dalam keluarga. Kalau lewat orang tuanya, siapa itu? Aku nggak tahu, padahal mamanya kan. Karena apa? Bawa goni, cari rongsokan. Siapa itu? Kata temannya. Nggak tahu aku itu. Bukan mamamu itu. Enggak lah. Enggak tahu, mana ada kayak gitu mamaku katanya. Ya jangan, itu sama seperti si Mardan, ya kan? Mau enggak si Mardan? Jangan mau jadi si Mardan. Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah, karena kamu merupakan mahkota Tuhan,
kamu sangat berharga bagi orang tuamu. Kamu adalah anak-anak yang dicintai oleh orang tuamu, anak-anak kebanggaan orang tuamu. Berlakulah sebagai anak-anak yang baik. Sama halnya Tuhan mencintai anak-anak sekolah minggu. Kalau Tuhan mencintai anak-anak sekolah minggu, bangga tidak? Bangga dong, ya. Jadi jangan hanya bangga, lakukan apa yang baik di mata orang tuamu. Lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Supaya kita hidup dalam kasih, hidup saling membantu. Dan kalau adik-adik sekolah minggu perlu belajar menjadi orang yang baik. Kalau kamu sudah menjadi baik, tentunya semua orang sayang samamu. Tidak semua orang yang hanya sayang samamu, tetapi Tuhan juga mencintaimu, menyayangimu dengan setulus hatinya. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita berusaha. Mari kita belajar bersama. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling bantu-membantu. Mari kita saling topang menopang. Menciptakan pribadi yang lebih baik di dalam keluarga, di depan mama bapak, dan juga di hadapan Tuhan. Karena hidup kita sangat berharga, cintailah hidup kita, berlakulah sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai mahkota yang sangat berharga. Engkau memberikan kesempatan dalam setiap hidup kami untuk bersikap lebih baik lagi, menjauhkan hal-hal yang tidak Engkau inginkan Tuhan dari kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menuntun kami, Tuhan mau mengajari kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi kebanggaan orang tua kami, menjadi kebanggaan Tuhan. Kiranya jadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena anak-anak yang Kau cintai, Engkau ajarkan Tuhan hidup di dalam kasih, hidup saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling topang menopang, dan saling kasih mengasihi. Kiranya di masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini, Engkau tetap setia merangkul kami dalam kasih-Mu, supaya kami selalu ingat bersekutu dengan firman-Mu, supaya kami Tuhan selalu ingat belajar untuk meraih yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada, beserta dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Engkau berkati, Kau berikan Tuhan kesehatan supaya mereka mampu membutuhi segala kebutuhan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau hantarkan kami ke kehidupan yang bersuka cita. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Engkau memampukan kami untuk selalu yang terbaik dalam kehidupan kami di hadapan-Mu. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi udah dengarkan firman Tuhan kan? Sekarang dikeluarkan deh dulu persembahannya. Ayo. Udah? Sekarang sama-sama kita ucapkan ya. Diangkat persembahannya. 2, 3, ya. Hupelehon mapeleanku dan marga busau Tuhan.
Oke, sekarang dibuka buku nyanyiannya nomor 248 ayat 1 dan 2. 248 ayat 1 dan 2. Nanti ayat yang kedua bangkit berdiri ya Dek ya. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.